persaudaraan setiap hari nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Saudaraku di seluruh dunia yang saya cintai, selamat bertemu lagi dengan forum Asah, Asih dan Asih. Pada saat ini kita telah mengalami, dan masalah ini pada malam hari ini yang kami angkat adalah masalah viral, yaitu PSHT pecah. Benarkah PSHT itu pecah? Saya pribadi menganggap pada saat ini dan sampai saat ini PSHT tetap PSHT. PSHT tidak pecah. Hanya saja pada saat ini PSHT mengalami ujian, dan sebenarnya ujian ini telah diramalkan oleh sesepuh PSHT dari Kang Mas Imam Kusupangat, yang pada saat itu pernah menyampaikan, "Dek, suatu saat PSHT akan hancur. Namun jangan khawatir, akan muncul PSHT yang lebih kuat." Dan inilah apa yang disampaikan oleh beliau, Kang Mas Raden Mas Imam Kusupangat, atau juga disebut dengan Pendito Wesi Kuning, benar-benar terjadi. Organisasi PSHT yang besar ini telah 5 tahun kurang lebihnya mengalami ujian yang cukup dahsyat, ujian yang banyak memakan korban, bahkan ujian yang benar-benar memerlukan suatu kesabaran, ujian seleksi alam. Karena kita ketahui bersama, memang sampai saat ini banyak warga PSHT di seluruh antero dunia, sudah ratusan juta bahkan ribuan juta warga PSHT. Namun kenyataannya, jika kita mau berintrospeksi, banyak warga PSHT, tetapi bisa dihitung jari bahwa warga PSHT itu benar-benar beresak. Kita tidak perlu terlalu tinggi. Sekarang kita mari berintrospeksi, kita mengingat kembali panca dasar PSHT. Panca dasar PSHT itu ada 5, dan itu yang perlu diajarkan kepada siswa. Yang pertama adalah persaudaraan. Yang kedua adalah olahraga. Yang ketiga adalah bela diri. Yang keempat adalah seni. Dan yang kelima adalah kerohanian. Mari kita berintrospeksi buat diri saya sendiri khususnya, dan buat saudara-saudaraku pelatih pada umumnya. Benarkah Anda telah mengajarkan panca dasar PSHT ini kepada adik-adik kita? Mulai persaudaraan, olahraga, bela diri, seni, atau kerohanian. Kalau kita mau jujur, yang diajarkan di PSHT pada saat ini hanya panca dasar yang ketiga, yaitu bela diri yang bersifat jasmania. Persaudaraan, olahraga,
seni, apalagi kerohanian, itu seperti dianaktirikan. Jadi ibaratnya PSHT ini pada saat ini yang dibangun hanya kejasmanian saja, hal-hal yang bersifat kesetubuhan saja, karena yang dibangun hanyalah bela diri. Kita lupa apabila yang kita bangun itu hanya jasmania, berarti kita itu hanya membangun hawa nafsu. Dan apa yang terjadi setelah pembeloan ajaran PSHT seperti ini? Pada saat ini para warga tidak tahu apa itu makna persaudaraan. Para warga tidak tahu bahwa dalam latihan PSHT itu ada unsur olahraga. Para warga tidak tahu bahwa di PSHT itu ada unsur seninya. Apalagi yang paling utama, panca dasar yang kelima, yaitu kerohanian. Bahkan sangat ironis, banyak warga yang menyatakan seandainya ada warga PSHT yang telah mempelajari dan mengamalkan dan membuktikan kerohanian itu, dia dengan lantang mengatakan itu bukan ajaran PSHT. Yang lebih simpel lagi, sekarang kami tanyakan, apakah para warga persaudaraan Setia Hati Ternate telah memahami atau membaca tentang mukadimah PSHT? Sebagian besar warga PSHT itu hanya menguasai bela diri. Bela diri saja yang dipelajarkan atau diajarkan hanya bela diri ajaran. Bela diri prestasi jarang untuk mengajarkan bela diri prestasi. Bela diri praktis, malah pernah bela diri praktis tidak boleh diajarkan karena memang sangat berbahaya. Apalagi yang bela diri nurani, sama sekali tidak diajarkan. Bahkan ajaran PSHT itu sendiri, yang sebenarnya ajaran PSHT adalah ajaran kasunyatan, itu dikerdilkan menjadi ajaran yang kasat mata, hanya bisa terlihat oleh mata. Sungguh sangat ironis. Dan inilah yang terjadi. Mari kita kupas satu saja tentang panca dasar yang pertama dan utama, yaitu persaudaraan. Apakah dari adik-adik kita, apakah dari para warga sudah paham betul tentang makna persaudaraan? Pada saat ini, kalau saya mengamati dari saudara-saudaraku yang saya cintai, adik-adikku yang saya cintai, persaudaraan itu hanya sekedar geruda-geruduk, hanya sekedar kalau pakai jemper itu saudara saya. Bahkan pada saat ini sudah tidak ada kepedulian lagi, seolah-olah tidak tahu. Ketemu saudaranya tidak mau salaman lagi. Bahkan yang paling fatal pada saat ini, persaudaraan itu lebih dikerdilkan lagi. Sesama warga PSHT pada saat ini tercerai-berai. Karena memang pada saat ini ujian yang sangat berat di PSHT itu adalah ujian yang pertama, yaitu ujian persaudaraan. Persaudaraan kita diuji. Sejauh mana kita itu bersaudara? Karena menurut mukadimah jelas
Persaudaraan itu maknanya luar biasa. Persaudaraan tidak hanya sekedar geruda-geruduk. Persaudaraan itu keilmuan yang maha dahsyat. Kita harus mampu menyibaknya makna persaudaraan itu sendiri. Secara harfiah dijelaskan bahwa persaudaraan di PSHT itu adalah ikatan batin. Ikatan batin yang bersifat kekal abadi, yang dilandasi cinta kasih. Tidak hanya sekedar ikatan organisasi. Apalagi pada saat ini lebih fatal lagi, ikatan ketua umum. Itu parah. Namun kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kita harus saling introspeksi. Kita semua bersalah. Adik-adik kita bersalah. Pelatihnya, warga Terap Satunya juga bersalah. Para sesepuhnya, penerus PSHT-nya juga bersalah. Walaupun sudah Terap 2. Karena Terap 2 pun juga manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Mari satu persatu. Dari yang atas. Kenapa Terap 2 kok bisa bersalah sampai terjadi seperti ini? Terjadi fenomena seperti ini. Organisasi yang besar karena persaudaraan, akhirnya persaudaraan itu bisa tercerai-berai. Kita jujur saja, para sesepuh penerus PSHT pada saat didatangi adik-adik kita setelah disahkan jadi warga, dia ingin menambah wawasan tentang keesaan, di mana pada saat latihan jarang sekali diberikan keesaan. Apa jawaban mereka? Paling banyak durung wayahe dik. Memang jawaban itu memang ada benarnya, tapi juga ada salahnya. Benarnya apa? Para sesepuh itu harus berhati-hati. Para sesepuh itu harus waskido. Kita melihat siapa yang bertanya itu. Tapi durung wayahe itu jangan dijadikan alasan. Kalau memang para warga itu sudah saatnya, ya jangan diberikan jawaban durung wayahe. Karena apa? Mereka sudah mendapatkan jurus kunci. Jurus kunci itu tidak berarti untuk mengunci senam jurusnya atau keilmuan yang diperoleh pada saat latihan. Itu bohong. Telah jadi warga, tidak perlu lama-lama, 1 bulan saja. Saudara-saudara kita tidak mau datang ke latihan. Mereka sudah lupa senam jurus, toyak, kripen, dan sebagainya. Berarti kuncinya dol. Jurus kunci itu yang dimaksud secara rohaniah. Di warga tingkat 1 itu kalau telah disahkan mendapat jurus kunci, berarti dia berhak untuk membuka keilmuan-keilmuan yang ada di PSHT sesuai dengan kodrat dan iramanya masing-masing. Bukan jurus kunci atau mengunci senam jurus, tidak. Itu kesalahan kita sebagai seorang sesepuh. Akhirnya apa? Saudara-saudara kita itu mudah pada saat ini diadu domba. Saudara-saudara kita pada saat ini tercerai-berai. Dia hanya mengandalkan kekuatan fisiknya. Saya berani melawan saudaranya sendiri. Sungguh sangat menyedihkan. Tapi ini semua memang sudah kodrat alam, harus kita alami, harus kita jalani, harus kita syukuri.
untuk menuju PSHT yang lebih kuat. Hanya saja para sesepuh atau yang dituakan itu harus bisa mendamaikan adik-adik kita, bisa menenangkan adik-adik kita. Jangan sampai para sesepuh pada saat ini malah ikut-ikutan. Warungnya sudah putih semua, sudah tidak ada batasnya merah. Ada oknum yang ikut jadi provokator. Sangat menyedihkan. Hatinya sudah merah, Mas. Tolong itu dilihat. Kalau hatinya masih berbatas merah itu enggak apa-apalah. Dosa-dosa sedikit masih bisa diampuni. Tapi kalau hatinya itu sinar jantung hatinya sudah putih, berbahaya, Mas. Ingat hastobrotonya. Apa saja itu? Kalau tidak ingat dibuka lagi dan dipelajari kembali. Itu. Dan untuk adik-adikku tolonglah. Mari kita yang hanya warga biasa, kita hanya warga yang ada di bawah, mari kita jangan mudah untuk diumbang-ambing, untuk diprovokator, untuk diadu domba. Kita itu persaudaraan, persaudaraan setia hati terate, bukan permusuhan setia hati terate. Oleh karena itu, mari, sebenarnya masalah ini kalau dayang arus bawah tidak mau diadu domba oleh oknum yang pada saat ini bisa masuk menerobos ke dalam pimpinan pusat di sana, tidak mungkin terjadi dualisme seperti ini. Saya tahu Mas Murjoko itu baik. Saya tahu Mas Taufik itu juga baik. Hati saya mengatakan antara Mas Murjoko dan Mas Taufik itu ada orang sebenarnya yang berbaju SH, ibarat jangkrik yang ngerei. Tapi kita tidak boleh seudon, itu hanya oknum. Mudah-mudahan dengan forum asah dan asih ini bukan berarti saya menggurui, karena saya tidak punya kapasitas apa-apa. Saya hanya warga biasa. Tolong ini didengarkan, Mas. Kasihan adik-adik kita yang ada di bawah. Kasihan para pelatih yang ada di lapangan. Mereka sudah tidak mengharapkan apa-apa, tidak mendapatkan imbalan atau gaji dan tidak pernah mengharapkan itu. Karena di SH Terate itu pengabdian. Kalau ada resiko, para pelatih itu menanggung sendiri. Bahkan rela dia melatih karena ada kecelakaan, dia yang dihukum. Tidak mungkin ketua umumnya yang dihukum, pelatihnya. Bayangkan perjuangan mereka. Oleh karena itu tolonglah sudahi konflik seperti ini. Kita kembali mengingat, kembali membuka ajaran-ajaran setia hati Terate. Ajaran PSHT itu adalah ajaran yang mengenal dirinya sendiri, bukan ajaran yang mengenal orang lain. Mari kita kenali diri kita sendiri. Karena barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, dia akan mengenal Tuhannya. Ajaran PSHT itu adalah ajaran yang berbudi luhur, ajaran yang tahu benar dan salah, dan ajaran yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah kita itu mencari penghidupan di PSHT, tapi sebaliknya kita itu harus bisa menghidupi PSHT.
Untuk apa kita berebut pangkat, jabatan, apalagi harta? Kita hidup itu hanya sebentar, ibaratnya mampir ngombe. Mari kita mengingat kembali ajaran PSHT yang berbudi luhur. Di PSHT itu persaudaraan itu tidak hanya sekedar dari kata dasar saudara. Ajaran persaudaraan itu berasal dari kata udara. Selama masih menghidup udara, itu adalah saudara kita. Jangan sampai beda pendapat bukan saudara kita, itu ajaran sesat. Dan itu sangat berbahaya. Yang kedua, olahraga. Tidak ada lagi sebenarnya, sebelum doweran ada itu pemanasan kesehatan, pelemasan. Tidak langsung didowerkan, dipukuli, ditendangi. Enggak. Dan itu sudah dilupakan sekarang, itu yang pemanasan, untuk pelemasan, untuk kesehatan, untuk olahraga. Ada lagi dulu adanya senam massal, adanya seni baku. Pernahkah diajarkan di tempat latihan? Tidak. Hanya sebagian yang mengajarkan itu. Banyak ajaran-ajaran PSHT yang dikebiri, dipotong oleh orang-orang yang pintar tapi tidak mengerti. Dampaknya yang terjadi seperti ini. Oleh karena itu, marilah kita kembali pada ajaran yang benar, ajaran yang berbudi luhur, ajaran yang menjunjung tinggi persaudaraan, agar PSHT tetap jaya. Sudah lelah saudara-saudara kita, adik-adik kita, pelatih-pelatih kita pada saat ini. Mereka bingung mana yang benar, mana yang salah. Karena apa? Semuanya mengaku benar. PSHT jangan mau dikotak-kotak lagi. PSHT jangan mau diadu domba, dicerai-berai. PSHT adalah persaudaraan. Yang utama, persaudaraan itu yang pertama dan utama dari Pancadasar. Baru yang lainnya, baru olahraga, baru bela diri, baru seni, baru kerohanian. Saudaraku yang saya cintai, jadi sekali lagi, seandainya keeshaan Pancadasar yang kelima itu diberikan secara rutin, tidak hanya mau tes putih atau tes warga saja diberikan kepada siswa, tidak mungkin akan terjadi seperti ini. Adik-adik kita jarang tingkat 2 turun ke tempat latihan untuk memberikan materi keeshaan, materi tentang mengenal dirinya sendiri. Bahkan keeshaan di PSHT saat ini dikebiri lagi hanya sebuah keorganisasian. Beda keorganisasian, ya keorganisasian. Kalau keeshaan hubungannya dengan kebatinan, dengan ilmu mengenal dirinya sendiri. Siapa sejatinya kita ini? Tidak ada yang tahu. Oleh karena itulah ujian yang terlalu panjang, lebih 5 tahun ini, kita tidak saling introspeksi,
tapi kita malah mencari pembenaran diri sendiri. Kalau kita mau jujur dari kedua kubu, udah banyak memakan korban. Namun seolah-olah tidak menyadari itu. Kita telah melanggar pepacuh. Kita telah melanggar sumpah dan janji kita. Oleh karena itulah, marilah kita duduk bersama. Demi PSHT, kasihan para pendiri PSHT, para pejuang PSHT. Mulai sejarah PSHT dimulai dari Eyang Suro, Eyang Harjo Utomo, Mas Imam Kusupangat, Mas Tarmaji. Kita itu hanya sebagai penerus, tidak punya andil sama sekali. Senam jurus itu siapa yang membuat? Kita tinggal menikmati saja. Nemu emas, kok terjadi pertikaian, rebutan hak paten, rebutan senam jurus, rebutan lambang. Tidak boleh memakai lambang ini kalau tidak kelompok saya. Loh, saya dulu latihan di PSHT. Saya itu PSHT. Dan tidak pernah ikut perguruan lain. Sekali PSHT, tetap PSHT. Kalau saya cinta PSHT, sampai ada yang berani menyopot bed saya. Adat di PSHT adalah sambung persaudaraan. Itu langkah terakhir kalau saya. Kita sambung adatnya, sambung persaudaraan. Kalau sudah tua ya sambung persaudaraan secara rohaniah. Itu jantan. Mas Imam dulu juga pernah bertarung bersama dengan Syekh Wulan. Selesai ya selesai. Oleh karena itu, untuk saudara-saudaraku, marilah kita mengembalikan, kita mengingat kembali, kita saling introspeksi agar kemelut di PSHT cepat selesai. Sekali lagi, terjadinya kemelut di PSHT karena memang berpuluh-puluh tahun ajarannya yang dibelokkan. Akhirnya banyak warga PSHT yang tidak tahu tentang ajaran PSHT. Ajaran PSHT yang mengenal dirinya sendiri tidak pernah diajarkan. Oleh karena itu, mereka tidak menyadari tentang siapa diri kita sebenarnya. Yang kedua, marilah, kalau yang atas tidak mau berdamai mulai yang arus bawah, mari kita guyub rukun. Kita guyub rukun. Jangan mau diprovokasi dari kubu manapun. Bukan berarti kita tidak berpihak pada kubu, tidak punya pendirian. Saya punya pendirian. Saya tetap PSHT. Saya tidak ikut kubu A dan tidak ikut kubu B. Karena apa? Satu, saya sangat menghormati kedua kubu itu sebenarnya sesepuh saya. Tidak mau saya ikut A, berarti saya tidak menghormati yang B. Yang kedua, sebenarnya kedua kubu itu ada salahnya. Masa kita ikut yang salah? Tidak, kita harus setia hati. Setia pada hatinya sendiri. Sekali PSHT tetap PSHT siapapun dia. Bagi saudara-saudaraku pelatih, silakan, hati nurani kamu itu setia hati. Menurut hatimu, mana akan kamu bawa kemana adik-adik kita, silakan. Itu saja, gak perlu repot. Yang penting kita tetap guyub rukun, sudahlah, itu saja.
nanti provokatornya itu lari sendiri kalau kita itu kompak di bawah. Tapi kalau kita tuh mau dihasut malah ikut-ikut menghasut. Bahkan yang paling lucu itu ada itu, saya lihat di Facebook di mana itu, wah lambangnya ada, itu ada tingkat 2 pakai hati bersinar putih semua. Wah itu lambang baru ya. Tapi tidak apa-apa, dia tidak tahu. Dan hati bersinar, jantung hati berbatas merah saja belum tahu maknanya, apalagi jantungnya putih. Benar dia menganggap itu lambang baru. Maklumlah itu adik-adik kita mungkin pengesahan belum lama. Itu sangat prihatin. Tapi itulah sebagai introspeksi kita semua. Jangan mencari menangnya sendiri. Kita semua bersalah. Kita semua bersalah karena mau diadu domba. Yang sepuh ngiman ilmu sing berbudi luhur diberikan adik-adiknya. Kadang-kadang adiknya tidak mau goleki sumur kang wening. Itulah kalau saling kita mencari kesalahan kita sendiri, jangan mencari benarnya kita sendiri. Nanti akan ketemu benarnya. Tapi jika Anda mencari pembenaran sendiri, nanti akan ketemu salahnya. Sekali lagi, PSHT tidak pecah. PSHT tetap jaya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.